aku dulu tuh baru sadar akan artinya restu seorang ibu. Bahwa dulu pada saat, kenapa hidupku dulu berantakan pada saat pernikahan yang pertama, karena aku tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Aku ngelawan dan pada akhirnya hancur. Jadi pelajarannya adalah apapun, kalau mau ngapa-ngapain, apalagi memutuskan segala sesuatu yang paling penting, minta restu kedua orang tua. Sebelum kita mulai videonya, kami ingin menyampaikan bahwa konten ini tidak bertujuan untuk memojokkan atau menyudutkan siapapun. Video ini disusun berdasarkan informasi yang sudah beredar di publik dengan tujuan memberikan sudut pandang, analisis, dan pelajaran dari dinamika yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Kita semua tahu, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Dari kejadian ini, semoga kita bisa belajar untuk menjaga komunikasi, menghargai pasangan, dan menyelesaikan masalah secara dewasa. Bagi para suami dan istri yang menonton, semoga ini jadi pengingat bahwa masa lalu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dimaknai, agar kita bisa jadi pribadi yang lebih bijak dalam membina rumah tangga. Jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar, tapi mari jaga sopan santun, karena kita semua ingin ruang yang sehat untuk berbagi pandangan. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke teman atau keluarga kamu, supaya makin banyak yang bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Kita kalau udah punya pasangan, ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen, jangan pernah selingkuh. Masa lalunya kan dibilang pahit ya. Masa lalu bukan masalah percintaan ya, tapi masalah anak-anak masih kecil tuh. Aku kan kehilangan momen, golden moment ketika aku mengasuh anak-anak. Disitulah aku missing dan itulah flashbacknya itu yang bikin aku sedih. Karena saya sangat trauma dengan masa lalu yang terlalu dibawa ke ranah publik. Jadi banyak orang komen yang ya ada yang enak, ada yang nggak enak. Tapi kan saya nggak mau itu menjadi hal yang tidak semuanya harus saya buka di publik kan gitu. Ada trauma tersendiri, makanya setelah saya bercerai saya tidak pernah membuka masalah apapun. Tidak pernah menceritakan masalah asmara di depan publik sama sekali. Itu aja sih kan, sekarang anak-anak udah gede gitu. Ya walaupun sekarang aku udah move up, bukan move on lagi, udah move up ya gitu loh. Orang move on kan move on, ini lebih move up lagi lah gitu. Cuma itu aja sih, dan yang pasti seneng karena 3 anak kumpul, ya kan. Happy itu kan masalah pilihan pikiran kita. Kalau kita bersyukur ya kita happy kan. Apapun keadaannya, kalau kita bersyukur pasti happy. Saya nggak mau terlalu mikir banget, karena buat saya yang penting hidup itu bisa bermanfaat buat orang lain. Aku menghargai privacy, apakah itu suami, apakah itu anak, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan aku. Yang sekarang malah enak kantor di rumah, jadi anak bisa ketemu di rumah ya kan, walaupun di rumah pun kerja misalnya gitu. Tapi paling tidak anak-anak tuh bisa anytime ketemu ibunya lah gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita harus terbang ke mana-mana. Cuma bedanya kalau sekarang aku kan terbangnya ke luar negeri nemenin suami ya gitu. Memang kenapa aku lebih baik tidak mau kenal atau tidak mau dekat supaya bisa gampang healingnya gitu. Dan buat aku dengan aku ngajarin anak-anak misalnya gini, pas umroh gitu bilang bahwa kamu jangan lupa doain Dedi ya, doain istrinya ayah juga, karena biar bagaimanapun istrinya ayah udah ngerawat ayah kamu bertahun-tahun. Jadi itu kayak gimana ya? Tapi untuk kenal nggak gitu loh? Iya. Even ke bapaknya anak-anak juga aku nggak mau terlalu deket gitu loh. Gitu. Daripada aku ketemu terus energinya jelek ya, mendingan gak usah gitu loh. Iya, tapi memaafkan banget, itu udah masa lalu dah. Kalau orang bilang belum move on segala macam gitu, rasanya kok maaf, udah dapat yang lebih baik masa nggak bisa move on sih. Sebelum pada saat perjalanan hidup akhirnya aku paham, oh ternyata Tuhan tuh pengen ngedidik gue lebih baik, karakter gue berubah. Mungkin gue dulu orangnya kayak gimana, mungkin harus lebih sabar ya kan, harus lebih nerimo ya kan, lebih mengenal Tuhan. Sekarang kelihatan menerima ya, terbukti gitu ya, putusan pengadilan menyatakan menang. Tapi gonogininya gimana? Belum eksekusi. Oh, belum eksekusi. Oh, karena udah kaya sekarang ya. Nunggu mood. Enggak. Jadi selama ya kalau ya ntar ada yang tersinggung lagi aku bahas ini ya. Iya nggak apa-apa. Ya pokoknya kan emang gonogini kan bisa kapan aja dieksekusi. Ya, tunggu mood aja. Kalau moodnya lagi bagus kayak sekarang bagus terus ya. Doain aja bagus terus ya. Selama itu buat anak-anak sih.
Oh, jadi emang konsennya kan buat anak-anak. Emang buat anak-anak Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau Maya udah cukup lah ya. Kalau dipakai buat orang lain itu baru. Oh, Dia berubah. dia berubah ya. Gitu. Oke, kalau buat anak-anak oke, welcome. Oke aja. Aku dulu tuh baru sadar akan artinya restu seorang ibu. Bahwa dulu pada saat, kenapa hidupku dulu berantakan pada saat pernikahan yang pertama, karena aku tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Aku ngelawan, dan pada akhirnya hancur. Jadi pelajarannya adalah apapun, kalau mau ngapa-ngapain, apalagi memutuskan segala sesuatu yang paling penting, minta restu kedua orang tua. Karena aku pernah ngelawan beliau-beliau ini, berantem gila-gilaan. Jadi intinya jangan pernah melawan kedua orang tua. Itu pelajarannya dari aku di masa muda dan banyak mendapatkan hikmah. Sehingga karena sekarang beliau ngomong apa aja aku iyain aja, iya deh. Kalau independent woman kan pasti banyak ada beban-beban yang ditanggung nih. Nah laki-laki yang bersama para independent woman ini nggak pengen para independent woman ini kalau memilih laki-laki menambah beban. Harusnya Harus kan meringankan beban. Nah ketika laki-laki yang itu ada, nah gue kawin. Ya iyalah. Ya kan? Bebannya udah langsung hilang semua dong. Hilang separuh. Oh. Karena emang tipe yang independent woman tuh nggak mau 100% kayak Rely on. kita nggak mau ketergantungan banget 100%. Bukan berarti kita tidak mencintai, tapi Betul. kalau di pemikiran gue kan ada kalanya nanti suatu saat gue akan menjadi janda. Bukan berarti gue janda cerai ya. Pasti kan umurnya kan berbeda jauh. Jadi gue juga mempersiapkan diri untuk seandainya misalnya nanti misalnya 20 tahun kemudian atau 30 tahun lagi, ya kalau secara umur logikanya dia pasti meninggal duluan. Secara umur kan gue beda 14 tahun tuh ya kan. Nah itu kan gue harus tetap mandiri supaya kita pada saat kita sendiri pun udah siap menjadi Melewati apapun siap, ya. nggak gugup ketika kita sendiri lagi gitu loh. Ketika misalnya suamiku dipanggil Tuhan ya kan, gitu. Bukan kita mendoakan mati loh ya, Benar, tapi benar. wanita mandiri Ini itu kan secara logikanya logikanya dulu kan pasti kita akan mikirnya jadi gitu. janda lagi itu, ya kan? Karena umurnya jauh di atas gue, suami gue itu. Jadi secara logika, secara ukuran mata manusia, duluan pasti yang dipanggil Tuhan. Tapi kan umur kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu gue duluan kita nggak tahu juga gitu. Ya saya pikir itu belum tulus ya. Karena memang kalau orang minta maaf, oke salahnya apa? Salah gue adalah gue nyolong, gue ini, gue bohong, gue ini. Oke. Aku minta maaf. Itu fair. Oh ya saya maafin lo. Tapi gue nggak mau kenal lo ya. Please lo menghilang dulu deh gitu kan. Ini orang nggak mengaku salah, minta maaf. Ya udah. Kita tunggu aja gitu. Ya saya nggak tahu tapi saya pikir motivasinya kalau seandainya dia meminta maaf kan harusnya kan lebih tulus ya, lebih tulus dia mengaku salah. Ayo, saya lebih bisa maafin daripada yang tidak mengaku salah tapi minta maaf tapi pernah merusak atau menghancurkan rumah tangga saya. Itu kan lucu gitu loh. Kekecewaan pertama Bunda dulu yang Bunda selalu ingat dan selalu menjadi motivasi itu apa pertama? Namanya perjalanan hidup kan pasti namanya dikasih pahit, getir, manis dan segala macam kan adalah pembelajaran supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lah. Terutama untuk kita dan untuk Tuhan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ya kalau ditanya apakah kamu mau kembali lagi ke masa lampau? Enggak. Nggak mau. Nggak main. Ada yang mau dirubah nggak kalau bisa Enggak. kembali? Enggak. Kenapa? Ya karena aku sadar bahwa kita ini sudah ditakdirkan begini. Jadi ya udah bagian masa lalu adalah bagian pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik gitu. Betul. Apa yang akhirnya wisdom yang akhirnya Bunda dapat dalam pencarian itu, dalam proses itu? Ya pada saat aku meninggalkan rumah yang lama dulu tuh memang aku bilang sama Tuhan begini. Itu udah mulai belum ya kira-kira udah paham agama tapi belum 100% paham, tapi juga belum terlalu ngerti hikmahnya apalah. Tapi aku udah bisa bicara gini misalnya. Ya Tuhan, aku ya Allah gitu. Aku akan meninggalkan rumah ini tentunya dengan izin hakim. Nggak sekonyong-konyong aku tuh ninggalin rumah ya gitu loh. Aku bilang gini, semua ini, rumah ini, anak-anak ini adalah milikmu bukan milikku. Aku di sini banyak tangisan. Lebih baik aku pergi dulu aku bilang gitu. Karena memang ada kejadian yang mungkin ya kejadian KDRT kali ya. Jadi akhirnya aku harus minta izin pengadilan untuk keluar dari rumah itu. Dan akhirnya aku cuma bilang gitu bahwa semua ini milikmu. Aku yakin ini akan engkau kembalikan lagi kok nanti. Gitu. Entah dalam bentuk apa, entah kapan. Sampai punya rasa ikhlas begini. Maksudnya sekarang kan aku lihat kayaknya udah benar-benar ikhlas, udah Sangat. benar-benar rilis. Itu kan butuh
Gila sih, yang luar biasa banget kan, maksudnya kerja keras yang luar biasa. Maksudnya aku nggak nyangka aja bisa sampai segininya. Pokoknya kehilangan tuh mulai awal tuh adalah kehilangan suami, kehilangan partner kerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tangga, mulai kehilangan habis kehilangan harta benda nih. Satu-satu kan dihilangin nih. Iya. Mulai tuh pas mulai mempelajari itu gini, pas mobilku hilang, diambil lah gitu. Diambil sama orang yang aku kenal lah gitu. Terus aku cuma bilang gini, sepupu kan marah-marah nih. Iya. Terus aku cuma bilang gini, udah tenang aja, ntar juga diganti sama Allah lebih daripada harga mobil ini gitu kan. Dan terbukti bulan depannya aku dikasih barang sama orang. Hadiah nih karena aku jadi brand ambassadornya dia. Pas aku iklanin meledak nih ya kan. Dikasih aku jam tangan. Harganya 3 kali lipat dari harga itu mobil. Ya Allah. Suami sama anak kayaknya lebih berat jauh-jauh sama anak. Semuanya dong, semuanya. Karena aku hampir enggak bersamaan ya. Tahun depannya anaknya hilang. Di pokoknya bukan tahun depan 6 bulan lah anaknya udah nggak ada gitu ya. Udah pokoknya disusahin lah gitu. Pokoknya dibikin ribet aja gitu. Tapi kan semua barengan, suami, partner kerja di Ratu, ya kan. Terus habis itu baru anak, habis itu rumah, aku harus meninggalkan rumah itu ya kan. Kan semua pekerjaan juga mulai dari nol lagi ya kan. Bunda, yang mana yang lebih berat sebenarnya Bunda? Bercerainya pada masa itu ya Bunda ya? Atau sebenarnya sudah mendapatkan hak asuh anak tapi nggak bisa bertemu dengan anak-anak? Ya berat semua. Karena memang pada saat itu kan kayak di awalnya itu kan kayak Tuhan mengenolkan aku. Bayangin punya grup bubar. Padahal grup lagi menyala-menyalanya nih ya kan, di waktu itu di era itu kan lagi meledak-meledaknya iklan banyak ya kan, kita udah kayak grup 2 yang paling sukses hari itu gitu kan. Terus kemudian suami harus hilang ya kan. Habis itu berikutnya aku juga harus keluar dari rumah ya kan. Nggak ada harta ya kan. Kemudian anak juga nggak ada gitu kan. Jadi kayak dinolin. Kemelekatan yang aku dilatih sama Tuhan hari itu, melepaskan kemelekatan apa yang kita miliki. Tapi bisa makanya ini pertanyaanku yang paling penting sih di episode ini. Bagaimana caranya comeback Bunda? Bahkan ketika Bunda nol, benar-benar nggak ada duit juga Bunda? Kalau nggak ada duit sih nggak mungkin ya. Kalau misalnya ada duit pasti nggak ada harta pada waktu itu. Yang maksudnya aku cuma bawa kalau nggak salah 2 mobil. Terus yang mobil 1 hilang, dicolong, ya nggak usah dibahas. Udah hilang, dicolong, habis itu tinggal 1 mobil. Itu yang aku bawa sama peralatan studio. Tinggalnya di aku kontrak rumah. Kontrak. Jadi pada saat ada kontrak ya. Benar. Jadi benar-benar kayak yang waktu itu karena mungkin barang-barangku lagi disingkir-singkirin. Terus aku panik kan, aku ngeliat TV kok di barang-barangku dibuang-buang nih ya kan. Akhirnya aku cuma perintahkan ke sepupu aku, tolong pindahin 1 alat studio gue, satu alat studio gue pindahin. Cari rumah kapan aja, di mana aja, pokoknya gue harus pindahin alat. Karena apa? Gue dengan model alat studio ini gue yakin gue bisa hidup.